Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue kedatangan sebuah laptop yang menawarkan harga 16 jutaan dan itu udah menggunakan RTX 4060. Ya memang angka 16 jutaan ini memang masih masuk range laptop gaming yang menggunakan RTX 4060. Laptop-laptop baru juga banyak yang menawarkan dengan harga yang serupa, harga yang mirip-mirip dengan GPU yang sama. Tapi ini hadir dari HP yang memiliki garansi panjang beserta dengan accidental damage protection. Apakah cuma sekedar itu aja yang ditawarkan oleh HP? Ternyata enggak. Ini adalah HP Victus 16 S0010AX. Memang ini bukanlah laptop yang serinya tuh bisa dibilang baru banget ya. Jadi secara desain memang ini adalah desain yang bisa disebut refresh lah. Desainnya masih menggunakan bezel bawah yang lumayan tebal. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, laptop ini jadinya kelihatan lumayan bongsor. Padahal kalau kita ngelihat ketebalannya sih, sebetulnya laptop ini tuh nggak tebel-tebel banget dan bobotnya juga masih lumayan oke. Dimensinya ada di 36,9 x 25,9 x 2,39 cm dengan berat 2,33 kg. Jadi secara desain di Victus 16 ini emang nggak ada banyak perubahan. HP rasanya emang mau bermain aman dulu dengan ngasih konfigurasi spek yang benar sehingga laptop ini bisa dijual dengan harga yang sangat-sangat ekstra kompetitif. Di bagian keyboardnya ini full size, emang paling tepat sih kalau misalkan laptopnya udah cukup besar kayak begini terus dikasih full size. Arrow key-nya juga nggak terlalu kecil, jadi masih berasa pas. Touchpad-nya nggak terlalu lebar, nggak ada perubahan juga sih, standar-standar aja untuk bagian touchpad-nya. Di bagian I/O-nya ini udah pakai USB 3.2 semua, baik itu untuk USB Type A ataupun USB Type C. Tapi belum ada yang 10 Gbps. Gua rasa itu yang harus dikompromikan sama kalian karena semuanya USB A, USB C itu masih 5 Gbps ratingnya. Tapi udah ada HDMI 2.1 dan USB Type-C-nya juga udah mendukung DisplayPort, lalu mendukung juga untuk power delivery. Nggak ada SD card reader, padahal di bagian layarnya kali ini upgrade loh. Gue pikir juga Victus 16, Victus 16 harga segitu pasti dikasih layar 45% NTSC lah. Ini udah permainannya HP Victus seperti biasanya. Enggak cuy, ini layar sekarang dikasih IPS 144 Hz dan color gamutnya sekarang udah dikasih yang 100% sRGB. Memang tingkat kecerahannya itu masih di level 300 nits peak-nya. Tapi tentu ini hal yang sangat baik karena biasanya Victus selalu dikasih color gamut yang seadanya banget. Bahkan di bagian webcam, ini webcamnya nggak abal-abal lah bisa dibilang di kelasnya ya. Karena resolusi yang dikasih itu udah resolusi Full HD. Biasanya di kelas-kelas begini, biasanya apalagi laptop gaming gitu ya, itu kalian bakalan dikasih laptop dengan webcam ya 720p. Memang kualitasnya bukan yang top level, tapi jadi poin plus banget karena di kelas ini udah dikasih resolusi Full HD. Untuk spesifikasi lengkapnya, apakah jadinya ada yang di-nerf dari si HP Victus 16 yang satu ini? CPU menggunakan generasi yang baru bisa dibilang ya, AMD Ryzen 7 7840HS. GPU-nya RTX 4060 laptop 8GB, RAM-nya 16GB DDR5 5600 MHz, ada NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, Full HD webcam, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Cukup menarik dan sebenarnya kalian masih bisa upgrade lagi semisal kalian maunya itu 32GB gitu dan kalian juga ada opsi kok buat beli langsung dengan format memori 32GB gitu semisal kalian beli online. Tapi kalau kalian mau ngincer cashback-nya dulu abis itu di upgrade sendiri juga nggak masalah. M.2 juga kalau mau diganti, mau ditambahin itu masih bisa. Tapi yang menarik dari konfigurasi spesifikasinya ini seakan-akan kayak nggak ada yang diturunin. NVMe SSD-nya nggak dikasih 512GB, dikasih 1TB. Bukan Gen 3 tapi Gen 4. Bahkan HP itu selalu menyebutkan bahwa NVMe SSD yang mereka gunakan ialah NVMe dengan 3D NAND TLC. Jadi bukan NVMe SSD yang abal-abal dipakai di dalam laptop ini. Adanya AMD Ryzen 7 7840HS juga ini memungkinkan kita untuk menggunakan Ryzen AI sebetulnya. Karena 7840HS juga udah punya Ryzen AI atau AI Accelerator atau NPU, apapun itulah namanya yang berfungsi untuk mengerjakan AI yang remeh-temeh lah kayak background blur, noise cancelling, dan lain sebagainya yang ringan-ringan kayak gitu. Untuk generative AI bisa juga sebenarnya, tapi karena udah ada RTX 4060 laptop di dalam sini, rasanya untuk generative AI memang lebih tepat jika kita menggunakan si RTX 4060-nya.
Sebetulnya di dalam utilities-nya juga itu disediakan ya untuk pengaturan-pengaturan kamera, untuk background blur dan lain segala macam, karena untuk Nvidia Broadcast kalian nggak perlu lagi install di laptop ini karena itu semua udah ada di dalam Omen Gaming Hub mereka. Dimana Omen Gaming Hub-nya ini memang udah terintegrasi dengan Nvidia Broadcast. Lalu kalian juga bisa menggunakan graphic switcher yang memungkinkan GPU berjalan hybrid antara iGPU dan GPU discrete atau pilih GPU discrete only. Sayangnya belum bisa mode iGPU only untuk penghematan baterai yang maksimal. Performance control ada 3 mode yang menyesuaikan power limit, lalu fan speed-nya ini bisa diatur manual hingga fan curve-nya. Nice! Lalu untuk TGP maksimum dari RTX 4060-nya, jika gua cek melalui GPU Z, ini RTX 4060-nya punya power limit maksimum di angka 120 Watt. Headroom yang udah maksimal banget untuk RTX 4060 laptop, karena biasanya 4060 laptop akan mentok di sekitar 110 Watt. Dan untuk CPU pada mode performance, jika dicek sepertinya punya batas atas di sekitar 65 Watt boost-nya. Ini bukan angka yang begitu tinggi sebetulnya, tapi gua rasa tuning seperti ini kayaknya si HP pingin laptopnya tuh terlihat balance dan temperaturnya nggak terlihat panas, sehingga CPU-nya itu nggak dituning segitunya kencang. Kita akan coba analisa aja untuk CPU temperatur versus powernya itu seperti apa beserta dengan performance-nya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk CPU temperatur itu memang nggak nyentuh ke TJ Max sama sekali ya. Maksimum ada di angka 80 derajat Celcius aja, dan kalau ditarik garis lurus, rata-ratanya itu juga memang nggak sampai ke 80 derajat Celcius. Tapi untuk CPU package power memang dia boostingnya itu nggak tinggi. Boostingnya itu ada di sekitar 65 Watt aja, dan sustainnya itu ada di sekitar 60 Watt. Jadi sepertinya HP di sini menjaga agar CPU temperaturnya itu dijaga seaman mungkin agar nggak menyentuh TJ Max. Efeknya untuk kalian yang pengguna awam, laptop ini akan terlihat adem meskipun menggunakan mode performance. Lalu kalau dicek untuk GPU temperaturnya pun, ketika gua jalankan stress test dengan 3D Mark, ini untuk GPU temperatur maksimumnya juga sama ya di 80 derajat Celcius. Dan seperti yang gue bilang bahwa RTX 4060 laptop jika dikasih beban yang tinggi itu memang mentok-mentoknya paling di sekitar 110 Watt. Dan di sini RTX 4060-nya berjalan dengan beres sesuai dengan performance yang diberikan untuk RTX 4060 laptop di sekitar 110 Watt meskipun TGP maksimumnya ada di angka 120 Watt. Ketika bermain game, CPU temperatur itu juga sama ya, mentoknya di angka 80 derajat Celcius, tapi kalau kita lihat di sini itu temperaturnya sebenarnya rata-ratanya ada di sekitar 70-an kecil, sekitar 72 sampai dengan 75 derajat Celcius. Dan begitu juga dengan GPU temperaturnya. GPU temperaturnya nggak bakalan nyentuh mencapai angka 80 derajat Celcius seperti stress test tadi. Jadi untuk GPU ataupun CPU ketika di load berbarengan itu masih sangat-sangat aman. Bagaimana dengan performance-nya? Setelah gue cek dengan mode performance melalui Cinebench R23, Ryzen 7 7840HS ini dapat menghasilkan single core di sekitar 1588 dengan multi-core di sekitar 14.700-an dan hampir rata-ratanya semua di atas 14.000. Multi-core-nya emang kenceng, tapi entah kenapa untuk single core-nya Ryzen 7 7840HS itu agak sedikit unik karena meskipun ini Zen 4 tapi single core-nya itu masih ada di sekitar 1500-an untuk Cinebench R23. Untuk Adobe Premiere, apabila kalian ekspor ke 4K untuk project yang biasanya gue pakai benchmark ini, gue sih beres dalam waktu 1 menit 18 detik. Angka yang udah cukup kenceng, tapi memang bukan yang impresif banget karena ya ini RTX 4060, tapi sebenarnya udah cukup banget dan udah bisa dikategorikan kencang. DaVinci Resolve juga kalian bisa menggunakan encoder AV1 ya di sini. Kalau pakai AV1 Nvidia itu beres dalam waktu 2 menit 11 detik apabila kalian ekspornya itu ke resolusi Full HD. Sementara jika kalian menggunakan AV1-nya AMD itu beres dalam waktu 2 menit 8 detik. Untuk Blender juga bisa ya. Untuk Blender itu dapat di sekitar 1500-an sampel per menit untuk scene monster dan untuk scene classroom-nya ada di angka sekitar 850 sampel per menit. Stable Diffusion juga kalau misalkan dicek ya masih mirip-mirip kemampuannya, jadi banyak yang bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk kebutuhan content creation di laptop ini. Dan untuk pengujian game seperti biasa kalau nge-review laptop, gue bakalan pakai settingan yang memang udah gue sesuaikan, sehingga kalian bisa tahu kalau pakai laptop ini enaknya tuh pakai preset apa untuk main gamenya. Di Cyberpunk 2077 gue menggunakan DLSS 3 Quality alias frame gain-nya itu on dan presetnya itu juga ultra ya. Di sini gue bisa dapetin rata-rata 82 FPS. Meskipun 1% low frame rate-nya itu masih cenderung rendah ya. Jadi kalau ditambahin harusnya bakalan jadi lebih oke. Kalau game modelan kayak Death Stranding itu dikasih rata kanan semua dengan DLSS quality juga ya rata-rata FPS-nya udah bakalan lumayan tumpah-tumpah. 153 FPS dengan 1% low frame rate yang juga masih bagus di sini di 112 FPS. Far Cry 6 dengan ray tracing dan juga FSR ultra quality di sini gue bisa
ngedapetin rata-rata 76 FPS dan 1% low frame rate-nya masih lumayan bagus di angka 65 FPS. Game seperti Hogwarts Legacy masih bisa diandalkan, tapi kalau misalkan kalian ngincernya itu 60 FPS, gua rasa kalian bisa nurunin di bagian ray tracing-nya atau DLSS-nya itu dinaikin ke mode performance atau preset-nya diturunin dari ultra ke high, mungkin masih bisa ngejar ke 60 FPS. Tapi kalau misalkan dibentuk kanan ini seperti ini, kalian bisa dapetin di sekitar 46 FPS. Kalau nyaman dengan rata-rata 30, gua rasa masih oke. Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate dan juga DLSS Quality masih bisa dapetin 118 FPS dengan 1% low frame rate yang masih cenderung baik di 85 FPS. Jadi memang udah lumayan banget apabila kalian ngesetnya itu memang di resolusi Full HD ya, dan layarnya juga memang lagi pula Full HD juga sih. Starfield preset Ultra masih dapet sekitar 100-an FPS, tapi ini udah pakai DLSS Quality dan juga menggunakan DLSS Frame Gain alias DLSS 3. Tapi 1% low frame rate-nya itu memang masih cenderung rendah. Lalu selanjutnya adalah The Last of Us Part 1 dengan preset Ultra DLSS Quality, ini dapat rata-rata di 88. Lagi-lagi 1% low frame rate-nya memang masih cenderung rendah karena memori RAM yang gua tes di sini adalah 16GB single channel out of the box sesuai bawaan dari laptopnya, belum di-upgrade ya. Shadow of the Tomb Raider preset highest mentok semua itu udah bisa dapetin rata-rata FPS di 109 dan 1% low frame rate-nya juga masih bagus di angka 86. Ini udah menggunakan ray tracing, dan untuk game kompetitif kalian bisa dapetin rata-rata FPS di angka 275, angka yang udah melebihi dari refresh rate monitornya sebetulnya. Sayangnya 1% low frame rate-nya ini masih cenderung rendah. Jadi gue sangat merekomendasikan apabila kalian pingin lebih nyaman lagi, apalagi khususnya kalau kalian main game kompetitif, itu upgrade aja memorinya. Cari diskonan atau cari cashback-cashbackan. Karena selebihnya semuanya fine ya, bahkan SSD yang dikasih di sini OEM-nya itu dari SK Hynix, dan ini bukan SSD yang abal-abal. Jadi ini udah SSD yang 3D dan TLC, kecepatan sekuensialnya pun bahkan udah tembus di 7 GB per second. Kalian bisa lihat sendiri random 4K Key 32T1-nya pun bahkan udah tembus ke angka 400 MB per second, bahkan kecepatan tulisnya sekitar 450 MB per second. SSD yang bagus banget untuk level harga laptop di 16 juta kecil. Oke, harga dan kesimpulan ya. Jujur, gue happy banget HP ngeluarin laptop ini dengan harga 16 jutaan. Ini 16 jutaannya bukan 16,9 juta loh masalahnya. Tapi 16 juta kecil gitu. 16,1, 16,2, 16,3, sekitar segituan. Kalau kalian cari di marketplace, pastiin aja itu bergaransi resmi dari HP Indonesia selama 2 tahun. Kalau garansi resmi selama 2 tahun dari HP Indonesia, itu pastikan juga udah mendapatkan accidental damage protection. Lalu Windows 11 Home Original dan juga Office Home Student 2021 permanen. Include juga dengan HP Gaming Backpack. Dan sekarang juga lagi ada promo free bundle headset HyperX Stinger Core. Kurang lengkap apa coba ini laptop? Dikasih spesifikasi yang bagus, dikasih garansi 2 tahun, dan dikasih ADP juga. Ada Office Home Student-nya pula gitu. Dan kalau kita bicarainnya mengenai performance ya, ini performance-nya menurut gue masih sangat-sangat fine. Memang CPU-nya nggak dituning sekencang itu. Tapi poin positifnya adalah laptop ini jadi nggak terlihat panas. Temperatur yang masih terjaga sangat baik di bawah junction temperatur atau TJ Max-nya, sehingga pengguna awam juga nggak bakalan khawatir dengan laptop ini karena nggak pernah melihat temperatur 95 apalagi 100 derajat Celcius. Apalagi kalau kita bicarain temperatur GPU-nya yang memang ya 4060 laptop rata-rata memang adem semua dan tetap diberikan performance 4060 yang seharusnya. Sehingga ketika kalian bermain game dengan laptop ini, kalian nggak bakalan notice kalau CPU-nya itu memang agak sedikit di tone down untuk CPU package power-nya. Jadi kalau kalian ngincer laptop gaming dengan budget segini dan fokus utamanya adalah soal performance dengan platform baru, dituning dengan beres, jawabannya ya Victus 16 ini dengan mengecualikan bobot dan juga dimensinya, apalagi soal desainnya yang memang nggak terlihat compact dan kelihatannya laptop ini jadinya agak bongsor aja gitu. Kira-kira menurut kalian gimana Victus 16 S0010AX? Komen dong di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.